Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ciri kudus dan tersusun secara organik dari persaudaraan imani diwujud nyatakan lewat sakramen-sakramen dan keutamaan-keutamaan. Jadi itu ciri kudus yang tersusun secara organik dari persaudaraan imani itu diwujudkan lewat sakramen-sakramen dan keutamaan-keutamaan. Para beriman yang dipersatukan dalam gereja oleh permandian berkat materai berwenang untuk ibadat agama Kristen. Nah itu. Para beriman yang dipersatukan dalam gereja oleh permandian berkat materai berwenang untuk ibadat agama Kristen dan sesudah dilahirkan kembali menjadi putra-putri Allah. Nah itu dia. Ya. Rahmat-rahmat dan keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya. Jadi sakramen baptis itu membuat kita memiliki hak untuk beribadat agama Kristen dan kemudian dilahirkan kembali menjadi putra-putri Allah. Wajib mengakui iman, yang diterimanya dari Allah dengan perantaraan gereja di hadapan manusia. Jadi ada pertanyaan, apakah bisa mengenal Kristus tanpa gereja? Ya tidak bisa. Orang bisa mengetahui Kristus, tetapi dia harus mendapat sakramen-sakramen dan keutamaan-keutamaan di dalam gereja. Jadi Yesus sebagai kepala gereja, gereja didirikan Yesus. Tanpa Yesus, gereja tidak ada. Karena gereja adalah persekutuan umat beriman yang mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka bagi kita umat Kristen, ya, baik Katolik dan denominasi lainnya, kita adalah milik Kristus. Nah, kalau kita milik Kristus, berarti kita adalah milik Allah. Kalau kita milik Allah, berarti kita adalah milik Roh Kudus. Berarti kita adalah putra-putri Allah, murid-murid Kristus, kenisa Roh Kudus, ciptaan baru, dan memperoleh karunia hidup kekal. Oleh sakramen penguatan mereka diikat lebih sempurna lagi dengan gereja. Ya. Jadi jelas di situ. Para beriman yang dipersatukan dalam gereja oleh permandian berkat materai berwenang untuk ibadat agama Kristen dan sesudah dilahirkan kembali menjadi putra-putri Allah, wajib mengakui iman yang diterimanya dari Allah dengan perantaraan gereja di hadapan manusia. Jadi saya kembali lagi menekankan, jadi kalau ada orang Kristen tidak mau mengakui imannya di hadapan manusia, berarti dia bukanlah pengikut Kristus yang sejati. Jadi bapak-bapak kalau malu mengakui diri sebagai Kristen, jadi bapak bukan menjadi pengikut Kristus yang sejati. Jadi apapun yang terjadi, bapak-bapak tidak boleh malu mengakui iman sebagai orang Kristen. Nah itu. Kalau ada yang malu menghadapi atau mengakui diri hadapan manusia, Yesus katakan, ya, aku pun tidak akan mengakui kamu di hadapan Bapakku. Selesai. Jadi kalau pertanyaan bagaimana orang yang sudah dibaptis lalu dia pindah iman, dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selesai ya. Selesai, dia binasa. Ya. Karena dia tahu siapa Yesus itu, lalu dia menyangkal Yesus. Ya. Bahkan dia menggunakan ilustrasi mimpi untuk mengungkapkan di mana keberadaan Yesus. Ya tidak bisa. Keberadaan Yesus itu sudah jelas di kerajaan surga. Tetapi dia tidak bisa mengungkapkan keberadaan Yesus itu di mana. Ya. Dia bermimpi menyaksikan ini itu. Ya, itu adalah ya renungan atau refleksi dia belaka. Tetapi jelas di situ. Seseorang Kristen dia harus mengakui dirinya sebagai Kristen dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hadapan segenap manusia. Nah itu jelas ya Bapak-Bapak.
Oleh sakramen penguatan mereka diikat lebih sempurna lagi dengan gereja. Jadi dalam gereja Katolik itu ada sakramen penguatan atau sakramen krisma. Dan dianugerahi kekuatan Roh Kudus yang khusus. Jadi setelah menerima sakramen krisma, orang-orang itu menerima karunia Roh Kudus yang khusus. Dengan demikian mereka diwajibkan lebih ketat lagi untuk menyebarkan dan membela iman sebagai saksi-saksi Kristus sejati. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai seorang Kristen, dibaptis saja itu sih kita harus ketat, ya, menyebarkan dan membela iman sebagai saksi-saksi Kristus sejati. Apalagi yang telah menerima sakramen krisma. Jadi bapak-bapak mungkin nanti cek itu yang umat Katolik yang sudah menerima sakramen krisma. Kalau dia malas ke gereja itu berarti dia bukan menjadi pengikut Kristus yang sejati. Apapun persoalan, masalah, kejahatan, dosa yang dilakukan sebelumnya, akuilah itu sebagai suatu dosa dan kejahatan di hadapan Allah. Kembalilah kepada Kristus. Karena apa? Anda telah memiliki ritus, tetapi rahmat Anda matikan sendiri. Nah itu jawabannya tegas dan jelas, tidak perlu neko-neko. Jadi kalau dia malas ke gereja, datang untuk kegiatan bina iman rohani, baik yang Katolik maupun yang Kristiani tidak hadir, berarti dia sudah menyesatkan dirinya dan menjatuhkan dirinya ke dalam lubang maut. Upah dosa adalah maut. Jadi itu jawaban kalau misalnya bertanya, mengapa? Nah, bagaimana kita sebagai umat Kristen yang taat ini bisa mengajak mereka kembali? Dengan bantuan Roh Kudus dong, bukan bantuan kita. Atau kita membiarkan, melalaikan. Sudah tahu dia imannya Kristen, kita tidak ajak ke gereja. Ya biarlah, dia sudah besar. Ya. Kata sudah besar atau sudah dewasa itu adalah bahasa-bahasa sarkasme, bahasa sindiran untuk mengungkapkan bahwa kita lalai. Kita akan berusaha terus-menerus. Walaupun dia kembali mengumpat kita, ya tidak masalah. Jadi jelas di situ, ya. Dengan demikian mereka diwajibkan lebih ketat lagi untuk menyebarkan dan membela iman sebagai saksi-saksi Kristus sejati, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Jadi perkataan dan perbuatan itu harus kudus, karena pikiran kita kudus. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Kalau pikiran kita tidak kudus, perkataan kita pastilah tidak kudus, dan perbuatan kita tidak kudus. Akhirnya kita lalai. Mengolok-olok iman itu berbahaya, ya. Tidak penting bah ke gereja, yang penting kita hidup baik. Ya memang, hidup baik bagaimana? Hambar kosong. Ke gereja pun hambar kosong. Ya memang, karena kita sudah berdosa, lalai. Mengapa Tuhan meninggalkan kita? Karena kita yang meninggalkan Tuhan. Bukan nanti nyalakan Tuhan. Ada masalah nyalakan Tuhan. Hah? Kan begitu. Waktu kaya, makmur, sukses, lupa Tuhan. Setelah dapat masalah, nyalahkan Tuhan. Ya kan? Itulah orang fasik, orang jahat, orang munafik. Ya. Kalau ada persoalan, nyalahkan Tuhan. Ya. Tahu ada yang berkata, ngapainlah berdebat tentang iman agama? Kita bukan berdebat, kita menjelaskan. Jadi kalau bapak-bapak tidak mampu menjelaskan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bapak-bapak menjadi pribadi yang terdil, mundur berarti. Orang bertanya siapakah Yesus? Ya. Berkali-kali pertanyaan itu ditanyakan Yesus kepada muridnya. Siapakah aku ini menurut kamu? Oh, engkau adalah Nabi, engkau adalah Elia. Menurut orang siapakah aku ini? Engkau Yeremia, engkau Nabi yang luar biasa, engkau begini begitu. Tetapi menurut kamu siapakah aku ini?
Jawab Petrus, Mesias. Simpanlah itu di dalam hatimu. Tetapi bukan hanya disimpan di dalam hati saja, tetapi disampaikan kepada segala makhluk. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen tidak mampu menjawab siapakah Yesus itu, berarti kita harus mengevaluasi bahwa kita ini kerdil, iman kita kerdil. Jawablah, Yesus bagi kami atau bagi saya adalah Tuhan dan Juru Selamat. Titik. Masalah dia tidak percaya atau tidak percaya kan sudah disampaikan. Sampai dunia terbalik, kalau dia tidak dibaptis tuh dia tidak akan percaya. Yang sudah dibaptis ya bisa tidak percaya karena dia antikristus. Apalagi belum dibaptis, kan begitu. Ya kan? Jadi orang mau dibaptis tuh kalau ada iman. Kalau paksa dia dibaptis, ya, tidak ada iman, ya tidak bisa. Jadi jangan memaksa orang menjadi Kristen kalau memang dia belum, ya, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mendoakan dia silahkan, tetapi kalau kita memaksa dia tidak boleh, karena iman itu, ya, disadarkan oleh Roh Kudus, diberikan oleh Roh Kudus supaya, ya, dia tahu siapa Tuhan dan Juru Selamat. Nah, sambil berperan serta dalam kurban Ekaristi, sumber dan puncak seluruh hidup Kristen. Jadi puncak dari segala puncak iman Kristen itu adalah Ekaristi. Mereka mempersembahkan kurban ilahi kepada Allah dan bersama dengannya dan mereka sendiri. Dengan demikian, baik dalam persembahan maupun dalam komuni suci, semua memainkan perannya khasnya dalam karya liturgi. Bukan secara membaur, tetapi menurut caranya masing-masing. Lalu sesudah dikuatkan dengan tubuh Kristus dalam perayaan suci, mereka mengungkapkan secara konkret kesatuan umat Allah yang oleh sakramen termulia ini ditandakan dengan tepat dan diwujudkan atas cara yang menakjubkan. Mereka yang datang ke sakramen tobat menerima ampun dari kasih sayang Allah atas penghinaan yang dibuat terhadapnya. Serentak mereka didamaikan dengan gereja yang telah dilukainya dengan berbuat dosa dan yang mengusahakan tobat mereka dengan cinta kasih, teladan dan doa. Jadi kalau kita berbuat dosa, kita melukai gereja. Sadarkah itu? Ya sadarlah. Dengan urapan suci orang sakit dan dengan doa para imam, seluruh gereja menyerahkan orang sakit kepada Tuhan yang menderita dan yang dimuliakan, agar ia menghibur dan menyembuhkan mereka. Yakobus 5 ayat 14-16. Malah gereja mengajak mereka agar bergabung dalam derita dan wafat Kristus dengan sukarela. Roma 8 ayat 17, Kolose 1 ayat 24, 2 Timotius 2 ayat 11-12, dan 1 Petrus 4 ayat 13. Dan dengan demikian memberi sumbangan bagi kepentingan umat Allah. Demikian pula mereka di antara kaum beriman yang dihargai dengan tabisan suci dilantik untuk mengembalakan gereja dengan sabda dan rahmat Allah atas nama Kristus. Akhirnya berdasarkan sakramen nikah, dengannya mereka melambangkan dan mengambil bagian dalam misteri kesatuan dan cinta yang subur antara Kristus dan gereja. Kita bisa membaca di Efesius 5 ayat 32. Para suami istri saling membantu dalam hidup keluarga dan dalam menerima dan mendidik anak ke arah kekudusan. Dengan demikian mereka memiliki anugerah khas dalam status dan martabat hidupnya di tengah umat Allah. 1 Korintus 7 ayat 7. Karena dari perkawinan ini muncullah keluarga. Dalamnya dilahirkan warga baru, masyarakat manusia yang dengan rahmat Roh Kudus dijadikan putra-putri Allah dalam permandian, guna melanggengkan umat Allah sepanjang peredaran zaman. Di dalam gereja rumah ini, para orang tua harus menjadi pewarta iman pertama bagi anak-anaknya. Jelas ya Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus.
Kalau video call atau telepon anaknya, ingatkan untuk berdoa selalu, beriman, berdoa dan membaca firman. Ya, selalu ke gereja. Karena disitulah ajaran iman. Maka mereka akan menjadi baik karena dituntun oleh Roh Kudus. Jadi jangan ditanya, udah besarkah, udah kelas berapakah, karena lama tidak lihat anaknya, ya kan? Nasihati itu karena Anda adalah sebagai orang tua. Jangan sampai Anda malah mewarisi aturan-aturan orang tua yang mungkin ya bukan salah ya, tetapi kita sebagai umat Kristen wajib mengingatkan anak kita, menantu kita, istri kita untuk selalu berdoa kepada Tuhan Yesus. Kalau tidak, berarti bapak-bapak lalai. Lalai berarti dosa. Ini kerjanya lain, ya kan? Bukan mengingatkan anaknya berdoa. Jangan mikirkan orang lain dulu lah bapak-bapak, ya kan? Pikirkan anak, istri. Ini datang di tempat ini ya untuk berubah. Walaupun mereka tidak mau menerima saran kita, tapi terus-menerus konsisten kita ingatkan. Jelas ya? Sekarang kita sebagai orang tua, mereka harus memupuk panggilan yang khas bagi masing-masing dan merawat secara khusus panggilan suci. Dilengkapi dengan sarana penyelamatan yang sekian banyak dan sekian bermutu. Semua umat Kristen dalam keadaan dan status apapun dipanggil Tuhan kepada kekudusan. Jadi ingat, kita ini menjadi Kristen adalah anugerah kekudusan dari Allah. Kita dipanggil untuk menjadi kudus, dipanggil Tuhan untuk kekudusan, dan kita diutus ya untuk menjadi berkat dan kekudusan bagi sesama. Jadi dipanggil Tuhan kepada kekudusan yang sempurna, sebagaimana Bapa sendiri sempurna adanya, masing-masing menurut caranya.